Apakah mencium kaki orang tua termasuk perbuatan melampaui batas? Termasuk melampaui batas. Karena kepala kita ini bersujudnya hanya untuk Allah. Tidak patut diletakkan untuk bersujud atau mendekati bersujud kepada makhluk. Cukuplah kita cium tangan. Jangan sampai cium kaki. Itu melampaui batas. Seorang ulama yang sering digunakan oleh teman-teman Salafi yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, atau yang kita kenal dengan Ibn Utsaimin ya. Beliau punya kitab namanya Syarhu Riyadhis Shalihin. Beliau membuat statement yang cukup menarik. Al-muhim, intinya kata beliau, anna hadaini rajulain qabbala yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlah. Laki-laki yang disebutkan di hadis atas tadi mencium kedua kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi hadis Yahudi ya. Mencium kakinya juga. Fa'aqarrahuma ala dzalik. Nabi membiarkan dicium tangan beliau, dicium kaki beliau. Apa kata Ibnu Utsaimin? Wa fi hadza jawazu taqbilil yadi war rijli lil insanil kabir asy-syaraf wal ilm. Boleh mencium tangan dan kaki seseorang yang mana itu karena lebih sepuh, lebih tua, asy-syaraf, memiliki kemuliaan yang bersifat ukhrawi, wal ilm, punya ilmu yang lebih. Kadzalika taqbilul yad war rijl minal ab wal wa ma asbaha dzalik. Boleh mencium tangan orang tua, kaki orang tua ya. Li'anna lahuma haqqan wa hadza minat tawadhu. Apalagi orang tua, mereka berdua punya jasa yang luar biasa kepada kita, dan mencium tangan mereka, mencium kaki mereka itu adalah minat tawadhu. Itu adalah bagian dari tawadhu. Dalam kasus bolehnya mencium tangan dan mencium kaki, itu ada dua hadis yang diperdebatkan oleh para ulama. Hadis yang pertama dari Sofwan bin Asal, yang dimana orang-orang Yahudi datang kepada Nabi, menanya kepada Nabi tentang 9 tanda-tanda atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan kemudian Nabi menjawabnya. Setelah itu maka orang-orang Yahudi mencium tangan Nabi dan kakinya Nabi. Faqala, maka kedua orang tadi yang datang kepada Nabi berkata, nasyhadu annaka nabi, kami bersaksi engkau adalah Nabi Allah. Qala fama yamna'ukum an tatba'uni, maka Nabi bertanya kepada para Yahudi, apa yang menghalangi kalian untuk ikut aku? Qalu, mereka berkata, inna Dawud da'a rabbahu alla yazal fi dzurriyyatihi nabi. Dikarenakan Nabi Dawud berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Nabi tetap dari kalangan anak cucunya. Wa inna nakhaf in taba'na ka an qatalna an taqtulanal yahud, dan kami takut kalau kami mengikuti engkau maka orang-orang Yahudi akan membunuh kami. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah, dan didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Dhaif Tirmidzi, dan kebanyakan mensahihkan hadis ini seperti Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Talkhis Habir, dan Ibnu Mulaqqin dalam Badr Munir, dan Nawawi dalam Majmu', dan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita simak tanggapan para ulama terhadap hadis Sofwan bin Asal tadi. Yang pertama dari Ibnu Battal dalam syarah Bukharinya, beliau berkata, qala al-Abhari, Abhari berkata, innama karihahal Malik idza kanat ala wajhi takabbur wa ta'dhim liman fa'ila dzalika bihi. Imam Malik tidak menyukai perkara seperti ini, yaitu mencium tangan, mencium kaki, jika itu mengandung ketakaburan atau kesombongan atau pengagungan kepada yang dilakukan cium tangan dan cium kaki kepada orang itu. Amma idza qabbal insan yada insan, adapun jika cium tangan tadi atau wajahnya atau syai'an min badanihi, atau sesuatu dari badannya, malam yakun aurah, kalau bukan di auratnya, ala wajhil qurbah, niatannya pendekatan diri ilallah kepada Allah Ta'ala, lidinihi, atau karena agama orang itu, atau li ilmihi, atau ilmunya, atau syarafnya, kemuliaannya, fa inna dzalika jaz, itu boleh. Artinya jika mencium tangan itu mengundang kesombongan orang yang dicium tangannya atau kakinya, maka ini menjadi perkara yang dilarang. Adapun jika kita cium tangan karena ingin mencontoh Nabi, memuliakan orang tersebut dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, maka ini boleh, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala juga berkata, wal hadis ini ya dulu ala jawazi taqbilil yadi war rijl. Hadis ini menunjukkan bolehnya mencium tangan dan kaki. Qala Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, alhasil, jadi intinya anna hadaini rajulain, dua orang tadi, Yahudi tadi yang datang kepada Nabi, qabbala ya, dan Nabi mencium tangannya Nabi, wa rijlahu, dan kakinya Nabi alaihi salatu wasallam, fa aqarrahuma ala dzalika, Nabi membiarkan mereka berdua melakukan hal tersebut. Wa fi hadza, maka dalam kasus ini jawazu takbiril yad, bolehnya mencium tangan, wa rijl, dan kaki, walil insan kabir asyaraf, dan kepada orang yang punya kedudukan dan kemuliaan, wala ilmi, dan keilmuannya, kadzalika takbirul yad wa rijl minal ab wal begitu pula mencium tangan dan kaki bapak, ibu, mama asbah dzalika, dan yang seperti itu, li anna lahum haqqa, karena keduanya memiliki hak. Wa hadza minat tawadhu, dan ini merupakan ketawaduan. Inilah ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Hadis kedua yang menunjukkan bolehnya cium tangan dan kaki adalah hadis Ummu Aban binti Wazi' bin Zari', dari kakeknya Zari', wa kana fi wafdi Abdul Qais, yang dimana kakeknya Ummu Aban ini juga masuk dalam delegasi rombongan Abdul Qais yang datang kepada Nabi ke kota Madinah. Qala, di mana
Perawi berkata, lama qadimnal Madinata, tatkala kami datang ke kota Madinah, faja'alna natabadar min rawahilina, maka kami langsung segera meninggalkan tunggangan kami menuju kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fanuqabbil yada an-nabi, maka kami pun mencium tangan Nabi alaihi salatu wasalam, wa rijlahu, dan kakinya. Riwayat Abu Dawud wajawadal Hafidz Ibnu Hajar isnadahu, dan Ibnu Hajar Asqalani menganggap sanadnya sangat bagus dalam Fathul Bari. Wa hasanu Albani, dan Albani pun menghasankan hadis ini dalam Sahih Abu Dawud waqala, dan beliau berkata hasan, hadisnya derajatnya hasan, duna dzikri rijlain, tanpa penyebutan kaki. Jadi Syekh Albani menghasankan iya itu terjadi penciuman tangan Nabi alaihi salatu wasallam oleh delegasi dari Abdul Qais. Namun kakinya tidak masuk dalam kehasanan hadis tersebut. Oleh karena itu para ulama membuat ketetapan atau batasan-batasan kapan cium tangan, cium kaki itu diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, wa amma taqbilu yadihi li ghinahu wa dunyahu wa syaukatihi wa jahihi inda ahli dunya bid dunya wa nahwa dzalika fa makruhun syadidul karahah. Adapun cium tangan gara-gara orang itu kaya atau dia punya dunia, punya kekuasaan, punya kedudukan di kalangan para pengikut dunia, pengejar dunia, dan yang semisalnya, ini makruh sekali, sangat dibenci. Wa qala Mutawalli bahkan berkata, la yajuz, enggak boleh. Fa asyara ila tahrimihi, di mana beliau mengatakan ini diharamkan. Silakan lihat dalam Majmu'. Adapun yang disebutkan oleh Ajr Ubaidillah tadi adalah bolehnya cium tangan, cium kaki seseorang secara mutlak, atau alias dia bermudah-mudahan dalam hal ini tanpa mengutip keterangan para ulama kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Tentunya ini adalah tipu muslihat, sangat rawan menipu umat Islam. Dan insya Allah akan kita jelaskan di keterangan-keterangan para ulama di pembahasan yang setelah ini insya Allah. Nah, ini ucapan atau kutipan dari Syekh Utsaimin yang lainnya yang berkaitan dengan cium tangan dan cium kaki, di mana beliau berkata, alladzi yuntaqad min ba'din nas, yang dikritik dari sebagian orang itu adalah ketika ada yang salam kepada dia, madda yadahu ilaihi. Nah, dia langsung bergegas ngasih tangan dia kepada orang yang salam kepada dia itu, seakan-akan dia minta diagungkan, minta dikultuskan. Wa ka'annahu yaqul, seakan-akan dia bilang apa? Qabbil yadi, nih cium tangan gue. Fa hadza huwa alladzi yustankar, ini yang diingkari. Wa yuqalil insan inda idin, maka dikatakan kepada orang itu ketika itu, la taf'al, jangan lakukan. Nah, keterangan inilah yang disembunyikan oleh Ajr Ubaidillah yang mengutip Syekh Utsaimin seakan-akan boleh cium tangan, cium kaki secara mutlak, di mana ini adalah pekerjaan orang-orang tasawuf yang mereka sangat suka, gemar dicium tangan, cium kaki mereka, minta diagungkan dan minta dikultuskan. Kemudian ketentuan selanjutnya itu dikerjakan terkadang-kadang, bukan rutin kayak orang-orang tasawuf itu, di mana mereka kalau santrinya datang, santrinya disuruh sujud, disuruh cium tangan, cium kaki, rutin seperti itu, seakan-akan itu adalah adab yang wajib. Padahal riwayatnya itu cuma sekali dua kali, itu pun nggak banyak. Artinya adatnya para sahabat ataupun orang Yahudi itu jarang sekali terjadi pada Nabi cium tangan, cium kaki seperti itu, sehingga tidak bisa diumumkan atau dikatakan sebagai rutinitas. Nah, ini keterangan lain dari Syekh Utsaimin yang tertera dalam Syarah Riyadhus Shalihin yang tidak dikutip oleh Ajr Ubaidillah. Apa kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala? Amma man yuqabbil yadaka takriman, adapun yang mencium tangan kamu karena memuliakan kamu, menghormati kamu, au ra'sak, mencium kepala kamu, au jabhatak, atau kening kamu, fa hadza la ba'sa bihi, enggak ada masalah. Illa anna hadza la yakunu fi kulli marratin yalqaka. Cuma ini jangan sampai menjadi adat, kebiasaan setiap kali jumpa kamu dia cium tangan kamu, cium kepala kamu, cium kening kamu. Li'annahu sabaqa anna Rasul, karena sudah lewat keterangannya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila an dzalika idza laqa ar-rajul akhahu ayan hanilahu. Apakah setiap kali seseorang itu berjumpa saudaranya dia menunduk kepada saudaranya? Qala la, Nabi berkata enggak boleh. Qala ayuqabbiluhu aw yu'aniquhu, mencium dia atau memeluk dia setiap kali bertemu? Qala la, tidak, enggak boleh juga. Qala ayusafihu, ataukah berjabat tangan dengan dia, salaman sama dia? Qala na'am, oh iya boleh ini. Lakin idza kana li sababin fala ba'sa lil ghaib, akan tetapi jika itu ada sebabnya, terkadang-kadang ya nggak ada masalah. Nah, ini yang jadi masalah, adatnya orang tasawuf itu setiap kali ketemu syekhnya, setiap kali ketemu gurunya, berjumpa gurunya, nunduk-nunduk, cium tangan, bahkan cium kaki, menjadi rutinitas adab yang wajib. Nah, ini yang tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Itu hanya sesekali terjadi pada Nabi. Seharusnya mengerjakannya pun juga sesekali, tidak menjadi rutinitas adab yang wajib. Kalau tidak, maka santrinya tidak beradab. Ini yang bermasalah dan menyimpang. Jadi intinya adalah masalah ini yang mengharamkan masalah cium kaki, menunduk-nunduk di hadapan orang yang dimuliakan, itu diharamkan ya karena memang hadis cium kaki Nabi, dua-duanya riwayat Sofwan dan maupun riwayat Ummu Aban, itu
diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menghasankannya dan ada yang mendhaifkannya. Jadi wajar sekali ada yang mengatakan haram secara mutlak. Dan wajar bila ada yang mengatakan boleh, tapi dengan catatan-catatan tertentu. Di antaranya orang yang dicium tangannya tidak minta diagungkan, tidak minta dicium tangannya, tidak minta dicium kakinya. Kemudian juga ini tidak dilakukan sering-sering karena nggak ada riwayat yang menyebutkan itu jadi rutinitas para sahabat maupun Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya maupun orang Yahudi tadi yang disebutkan dalam riwayat Sofwan tadi. Jadi jelas ini sangat berbeda sekali dengan cium kaki, cium tangan versinya Ajir Ubaidillah maupun orang-orang tasawuf yang lainnya. Di akhir video ini mari kita simak ucapan Syekh bin Baz terkait masalah cium tangan dan cium kaki ini. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, amma takbilul yad, adapun cium tangan maka jumhur ulama melihat ini makruh la siyama idza kana adatan, terlebih lagi jika ini jadi rutinitas, jadi adat. Amma idza fa'ala ba'dal ahyan, adapun jika melakukannya terkadang-kadang inda ba'dil liqa'at, pas kadang ketemu gitu, fala haraja min dzalika, enggak ada masalah. Ma'ar rajul saleh, kepada orang soleh, ma'al amir soleh, kepada pemimpin yang soleh, ma'al walid, kepada bapaknya, atau syibhu dzalika atau yang lainnya, fala haraj, enggak ada masalah. Lakin i'tiyadahu yukrah, adapun menjadikannya sebagai rutinitas ini yang jelas makruh. Amma sujud alal yad, adapun sujud ke tangan karena dia nunduk gitu ya, dan dia meletakkan keningnya di atas tangan tersebut, muharram, ini haram. Wa yusammihi ahlul ilmi as-sajadatul asghar, para ulama mengatakan itu sujud sugro. Hadalah yajuz, ini enggak boleh dia meletakkan keningnya di atas tangan seseorang dengan model membungkuk atau sujud. La yajuz, enggak boleh. Lakin takbilaha, akan tetapi menciumnya pakai mulutnya jika itu ghair mu'tad, tidak menjadi adatnya. Innama fin nadir, terkadang qalil, sangat jarang sekali. Hadalah ba'sa, enggak ada masalah. Kenapa? Warada anin nabi, itu ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ba'da sahabat qabbal yadahu wa qadamah, sebagian sahabat mencium kakinya dan tangannya. Jadi masalahnya mudah kalau itu jarang sekali terjadi. Amma tiyaduhu daiman fayukrah aw yahrum, adapun itu menjadi adat, kebiasaan, rutin terus-menerus, maka ini makruh atau haram. Wa amalin hina, adapun nunduk-nunduk, fahuwa la yajuz, enggak boleh, kaunuhu yanhani karraqi, karena menunduk itu sama seperti orang ruku'. Hadalah yajuz, ini enggak boleh. Li'anna ruku' ibadah la yajuz an yanhani, jadi ruku' itu ibadah sehingga enggak boleh orang itu menunduk. Amma idza kana inhina'uhu laisa li ajli ta'dhim, adapun nunduknya enggak sengaja, bukan untuk ta'dhim, pengagungan, karena mungkin dia tinggi sehingga pas mau jabat tangan harus agak nunduk dikit dan tanpa pengagungan, maka ini tidak ada masalah, la ba'sa bihadza, enggak ada masalah. Adapun jika nunduknya tadi ada pengagungan, maka ini tidak boleh. Yukhsha an yakuna minasyirik, khawatir ini menjadi kesyirikan. Idza qasada ta'dhimahu, jika bermaksud mengagungkannya. Dan telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi, aku berjumpa seseorang, apakah aku boleh menunduk di hadapan dia? Nabi berkata, la, enggak boleh. Qala fahal altazimuhu wa uqabilu, apakah boleh aku memeluk dia, mencium dia? Qala la, enggak boleh. Qala akhud biyadihi usafih, aku jabat tangan sama dia boleh atau tidak? Qala na'am, ya boleh. Wa in kana hadzal hadis bi sanadihi dhaif, walaupun hadis ini sanadnya dhaif, walakin yanbaghil amal bihakan, tapi sehendaknya hadis ini diamalkan. Kenapa? Karena syawahidnya, pendukungnya banyak sehingga naik tingkatan menjadi hasan. Jadi dalilnya sangat banyak dalam masalah ini. Tadulu annal inhina wa ruku' linnas la yajuz, yang menunjukkan bahwasanya ruku', nunduk di hadapan orang itu tidak diperbolehkan. Falhasil, jadi intinya la yajuz inhina, enggak boleh nunduk-nunduk abadan selamanya. Li ayyisasin, kepada siapapun, lal malik wala ghairul muluk, baik itu kepada raja maupun yang lainnya. Akan tapi kalau itu karena dia ketinggian agak nunduk dikit, maka fanhana lahu liyusallim alaihi, maka dia akan nunduk dikit untuk bisa salam, la ba'sa, maka enggak ada masalah. Ini pendapat yang rajih, wallahu alam bishawab.